Halo teman-teman, selamat datang di channel Pucin Novel Audio. Jangan lupa subscribe ya. Terima kasih. Episode 7. Dia memeluk erat foto Tika sambil menangis. Dia berharap agar dia terus diberikan kekuatan untuk menghadapi sikap Randi. Walaupun Ranja tahu jika merebut hati Randi bukanlah hal yang mudah. Namun, dia tetap akan berjuang demi keutuhan rumah tangganya. Karena terlalu larut dalam kesedihannya, Rania sampai tidak sadar jika Randi telah berdiri di depan pintu. Dia menatap haru Rania yang terus menangis sambil memeluk foto pernikahannya dan juga Tika. Ingin sekali dia mengantikan foto itu sebagai sandaran untuk Rania. Namun, dia tidak punya keberanian untuk itu. Maaf, aku minta maaf jika ucapanku telah menyakitimu, ucap Randi dengan penuh penyesalan. Mendengar ucapan Randi, Rania langsung menghapus air matanya. Dia menarik napasnya pelan lalu berusaha menatap Randi. Aku tidak apa-apa, lihat hari sudah semakin siang. Lebih baik kau berangkat kerja saja, ucap Rania berusaha tersenyum. Dia langsung bangkit dari atas ranjang sambil berusaha terlihat baik-baik saja. Dia mengambil tas kerja Randi lalu memberikannya kepadanya. Walaupun sebenarnya hatinya saat ini sangatlah rapuh, akan tetapi Rania terus berusaha untuk tersenyum. Dia tidak mau kesedihannya akan membuat keadaan semakin memburuk. Lihat, pakaianmu masih berantakan. Sini biar aku rapikan, ucap Rania mendekat ke Randi. Dia melihat kerah baju Randi yang berantakan. Dia langsung merapikannya dengan sedikit menjinjitkan kakinya. Randi menatap kecantikan Rania yang sangat dekat. Dia menelan ludahnya kasar sambil berusaha mengontrol dirinya. Dia menatap bibir seksi Rania yang sangat menggoda. Ingin sekali dia melahap bibir itu dengan rakusnya. Sudah, kau sudah rapi. Sekarang kau bisa bekerja dengan nyaman, ucap Rania tersenyum. Melihat Rania yang sudah tersenyum, Randi hanya bisa tersenyum kecil. Dia tidak menyangka jika Rania sekuat itu. Bahkan dia bisa tersenyum walaupun hatinya sedang terluka. Randi hanya bisa menatap senyuman yang melingkar di wajah Rania dengan tatapan yang tidak dapat diartikan. Ternyata kau wanita yang sangat kuat. Pantas saja Tika mempercayakan aku dan Chessy kepadamu. Tapi mengapa aku belum bisa menerima kehadiranmu? Batin Randi sambil menatap lekat wajah Rania. Chessy mana? Apa kau meninggalkannya sendiri? Tanya Rania mulai menyadari jika dia melupakan putri kecilnya. Dia sedang bermain bersama Big Ijah di taman belakang. Kau tidak perlu cemas seperti itu, ucap Randi tersenyum. Oh, maaf. Aku hanya tidak mau jika Chessy sampai kehilangan perhatian dari kita. Jangan sampai dia merasakan masalah yang ada pada kita, ucap Rania menunduk. Sudahlah, lebih baik kau berangkat kerja saja. Sudah banyak pasien yang butuh sentuhan tanganmu, ucap Rania tersenyum. Apa hanya pasien yang butuh sentuhan dari tanganku? Bagaimana dengan dirimu? Tanya Randi menatap lekat Rania. Mendengar pertanyaan Randi, Rania langsung salah tingkah. Dia begitu gugup sehingga dia tidak bisa mengangkat kepalanya untuk menatap Randi. Melihat itu, Randi hanya tersenyum sambil membuang napasnya kecil. Oh iya, aku ingin memberikan sesuatu kepadamu, ucap Randi melangkahkan kakinya menuju meja rias. Dia langsung membuka laci yang ada di meja itu lalu mengambil sebuah kotak perhiasan. Dia kembali berjalan mendekati Rania sambil membawa kotak itu. Rania hanya mengerutkan keningnya bingung melihat tingkah Randi. Dia tahu jika isi kotak perhiasan itu adalah cincin pernikahan Randi dan Tika. Bisa aku meminjam jari manismu sebentar, ucap Randi tersenyum. Boleh, ucap Rania langsung memberikan tangannya kepada Randi. Maaf karena aku belum sempat membelikan cincin pernikahan untukmu. Tapi apa kau mau mengenakan cincin Tika? Tanya Randi membuka kotak perhiasan itu. Apa aku tidak mimpi? Ucap Rania gugup sambil mencubit tangannya. Au, sakit. Jadi ini nyata, gumam Rania sambil menatap lekat Randi. Melihat tingkah Rania, Randi hanya mampu terkekeh kecil. Dia berlahan menggenggam tangan Rania dan mengenakan cincin Tika di jari manis Rania. Suatu kebetulan, cincin itu sangat pas di jari manis Rania. Bahkan sangat mewah dan juga cantik. Maaf, walaupun aku belum bisa memberikan posisi Tika di hatiku kepadamu. Tapi aku akan terus berusaha. Karena aku tahu, Tika tidak akan salah memilihmu sebagai pengantinya, ucap Randi tersenyum. Apa boleh aku memelukmu?
Tanya Randi sambil menghapus air mata Rania. Mendengar permintaan Randi, Rania langsung mengantuk dengan cepat. Sebagai tanda jika dia mengizinkan Randi untuk memeluk dirinya. Melihat itu Rani langsung tersenyum lalu membawa Rania ke dalam pelukannya. Rania membalas pelukan Randi sambil menenggelamkan wajahnya di dada bidang Randi. Dia merasakan kehangatan yang sangat berbeda, bahkan pelukan Randi jauh lebih hangat daripada pelukan Dirga. Tanpa terasa air mata Rania akhirnya menetes membasahi wajah cantiknya. Dia merasa sangat bahagia karena akhirnya dia dapat merasakan pelukan hangat dari sang suami. Randi mencium lembut puncak kepala Rania sambil mengelus rambut panjangnya. Big Ijah yang tidak sengaja melihat itu hanya tersenyum kecil. Dia tidak menyangka jika ucapannya dapat mengubah pemikiran Randi. Walaupun belum bisa mencintai Rania, tapi setidaknya Randi sudah bisa mencoba untuk membuka hatinya. Big Ijah berharap agar pasangan itu bisa mendapatkan kebahagiaan mereka secepatnya. Rania datang ke restoran dengan penuh kebahagiaan. Dia menatap cincin yang melekat di jarinya sambil tersenyum bahagia. Dia tidak menyangka, jika akhirnya Randi mau mencoba membuka hati untuknya. Walaupun Rania tahu itu masih sangat sulit. Namun, Rania akan terus berjuang untuk keutuhan rumah tangganya. Mila yang melihat kebahagiaan Rania, langsung menatap Rania dengan penuh keanehan. Dia merasa penasaran dengan sikap Rania, yang datang dengan raut wajah yang penuh kebahagiaan. Dia berlahan mendekati Rania untuk mencari tahu penyebab kebahagiaan Rania. Pengantin baru sedang bahagia ya? Tanya Mila sok akrab. Tentu dong, makanya kau cepat nyusul dong, ucap Rania tersenyum. Tentu, tidak lama lagi aku akan menyusulmu. Karena pasanganku sedang dipinjam oleh orang, ucap Mila tersenyum sinis. Apa kau yakin mau menunggu pasanganmu yang sudah menjadi milik orang? Nanti jika mereka tidak berpisah bagaimana? Apa kau mau menunggu sampai tua? Ucap Rania tersenyum kecil. Buktinya kau bisa, lalu kenapa aku tidak? Mendengar ucapan Mila, Rania langsung terkekeh kecil. Dia menatap Mila sambil menggeleng kecil. Apa kau mau sepertiku? Aku yakin kau tidak akan sanggup. Ucap Rania tersenyum lalu meletakkan Cesi di atas sofa. Memangnya kau kenapa? Apa pernikahanmu tidak bahagia? Belum. Tapi aku yakin pernikahanku sebentar lagi akan dipenuhi dengan kehangatan. Kenapa kau bisa seyakin itu? Memangnya Randi sudah menyatakan cinta kepadamu? Belum. Lalu kenapa kau bisa seyakin itu? Apa karena itu? Ucap Mila menatap cincin yang melingkar di jari manis Rania. Sepertinya itu cincin yang sering dikenakan Tika. Lalu kenapa kau mau mengenakannya? Aku heran kepadamu. Kenapa kau mau menerima barang bekas sahabatmu sendiri? Ucap Mila tersenyum kecil. Maksudmu? Tanya Rania mengerutkan keningnya bingung. Maaf jika ucapanku terlalu lancang, Ra. Tapi sebagai temanmu aku tidak mau kau dipermainkan oleh Randi. Aku tahu kau dan Tika adalah sahabat. Tapi kau tidak boleh melupakan kebahagiaanmu sendiri hanya untuk memenuhi wasiat Tika. Terlebih lagi Randi yang tidak pernah menganggap kehadiranmu. Aku yakin Randi juga terpaksa menikah denganmu. Dia hanya menganggapmu sebagai istri pengganti. Bukan istri yang dia cintai. Ucap Mila pura-pura prihatin. Kau memang benar, Randi memang tidak pernah menganggapku. Dia bersikap baik kepadaku hanya karena merasa kasihan kepadaku. Dia hanya menghargaiku sebagai ibu sambung Cesi. Tapi tidak untuk statusku sebagai istrinya, ucap Rania menunduk sedih sambil mengelus lembut wajah gembul Cesi. Melihat Rania yang mulai terpengaruh dengan ucapannya, Mila langsung tersenyum sinis. Dia terus berusaha meracuni pikiran Rania agar Rania membenci Randi dan memilih untuk berpisah. Kau jangan sedih seperti itu. Aku yakin kau akan segera mendapatkan kebahagiaanmu. Kau itu cantik dan juga sukses. Aku yakin begitu banyak pria yang ingin mendapatkan cinta darimu. Ucap Mila tersenyum sambil mengelus punggung Rania. Tentu saja, aku yakin aku akan segera mendapatkan kebahagiaanku. Karena aku tahu sahabatku Tika tidak mungkin memberikan wasiat tanpa ada alasan. Aku yakin dia punya alasan yang kuat untuk menyuruhku menikah dengan Randi, ucap Rania tersenyum. Mendengar ucapan Rania, Mila langsung mengerutkan keningnya bingung. Baru saja dia merasa jika Rania telah teracuni dengan ucapannya. Namun, ternyata dia salah. Rania bahkan tidak terpengaruh sedikit pun. Randi adalah pria yang sangat baik dan juga sangat menghargai wanita.
Aku yakin Tika menyuruhku menikah dengan Randi karena dia tidak mau suaminya jatuh ke tangan wanita yang salah. Dia ingin aku merasakan kebahagiaan seperti yang dia dapatkan selama hidup bersama Randi, ucap Rania tersenyum mengingat kenangannya bersama Tika sahabatnya. Tapi itu saat yang ada di posisimu itu adalah Tika. Aku yakin Randi tidak akan bisa mencintaimu seperti dia mencintai Tika, ucap Mila tetap bersikeras. Tanpa kau katakan aku juga tahu. Karena aku dan Tika adalah orang yang berbeda. Tapi aku tidak pernah merasa jika cinta Randi kepada Tika adalah sebuah penghalang untuk kebahagiaanku, ucap Rania tersenyum. Lagian aku menikah dengan Randi atas permintaan Tika. Tika juga sudah tenang di alam sana karena pernikahan kami. Jadi aku tidak pernah ada niat untuk merebut Randi dari Tika. Sangat jauh berbeda denganmu yang menunggu pasanganmu yang masih dipinjam orang, ucap Rania tersenyum kecil. Maksudmu apa? Tanya Mila menatap Rania bingung. Jawaban dari pertanyaanmu yang menyamakan aku dengan dirimu, ucap Rania tersenyum sinis. Mendengar ucapan Rania, Mila langsung menatapnya dengan penuh rasa tidak percaya. Mila hanya terdiam karena kehabisan kata-kata. Dia terus saja berusaha untuk merusak mental Rania. Namun, dia selalu gagal dan ujung-ujungnya akan mendapat sindiran pedas dari Rania. Kenapa kau diam seperti itu? Apa yang aku katakan benar apa adanya. Kau tidak perlu mengharapkan pria yang sudah menjadi miliki orang lain. Karena itu hanya akan membuatmu terluka, ucap Rania tersenyum kecil. Lebih baik kau cari pria single di luar sana yang bisa mencintai dan menerimamu apa adanya. Kau itu cantik dan juga berpendidikan. Jadi jangan rusak nama baikmu hanya karena obsesimu semata, ucap Rania tersenyum sambil menggenggam tangan Mila. Sedangkan Mila hanya diam tidak berkutik mendengar ucapan Rania yang sangat menohok hatinya. Bahkan dia tidak bisa berkata apa-apa lagi, mulutnya seperti tertutup rapat. Dia hanya mampu menatap Rania dan mencoba berpikir wanita seperti apa sebenarnya yang ada di hadapannya saat ini. Dia merasa jika dia tidak mengenal bagaimana Rania yang sebenarnya. Rania terkekeh kecil melihat Mila yang meninggalkannya dengan penuh kekesalan. Dia merasa puas karena bisa menyindir Mila dengan halus. Untuk menghadapi manusia ular seperti Mila, harus menggunakan cara yang halus. Maaf, aku tidak akan pernah membiarkan kau merusak hidupku, batin Rania sambil menatap sinis punggung Mila. Dia berusaha membongkar satu persatu kebusukan Mila dengan cara halus. Sama seperti Clara, Rania juga yakin jika Mila ada di balik kecelakaan Tika. Dia yakin jika Mila lah penyebab kematian sahabatnya itu. Setelah Chelsea tertidur, Rania mencoba memeriksa catatan keuangan restorannya. Semenjak dia mempercayakan restorannya kepada Mila, dia melihat keuangan restorannya yang semakin menurun. Bukan hanya itu saja, dia juga menemukan banyak kejanggalan. Dia curiga jika Mila telah melakukan penggelapan dana restorannya. Namun, dia tidak bisa menuduh tanpa bukti. Dia harus mencari bukti kejahatan Mila secepatnya. Permisi, Nyonya. Di luar ada seorang wanita yang sedang menunggu, Nyonya, ucap salah satu karyawan Rania. Siapa? Ucap Rania bingung. Saya tidak tahu, Nyonya. Yang pasti dia bukan teman Nyonya. Karena saya baru melihatnya. Baiklah, kau jaga putri saya dulu ya. Jika dia bangun langsung antar kepada saya, ucap Rania menatap Chelsea yang masih tertidur pulas di dalam ayunannya. Baik, Nyonya, ucap karyawan itu mengangguk patuh. Dengan cepat Rania melangkahkan kakinya menemui wanita itu. Dia penasaran siapa wanita yang mencarinya. Jika itu Clara dan lainnya sudah dipastikan karyawannya mengenal mereka. Maaf, apa benar Anda mencari saya? Tanya Rania menatap seorang wanita yang menunggunya di ruangan VVIP. Iya, saya mencarimu, ucap Arin menatap Rania dengan tatapan penuh kebencian. Maaf. Saya tidak punya waktu untuk berdebat dengan Anda. Jadi saya permisi dulu, ucap Rania membalas tatapan Arin lalu melangkahkan kakinya. Aku menemuimu bukan sebagai istri Dirga, tapi sebagai seorang wanita. Aku tahu kau dan Dirga saling mencintai, tapi kau harus ingat jika aku dan Dirga sudah menikah, ucap Arin menatap Rania dengan mata berkaca-kaca. Lalu, aku ingin kau menjauhi Dirga. Mendengar ucapan Arin, Rania langsung terkekeh kecil. Dia tahu jika Arin dan Dirga sudah menikah. Namun, atas alasan apa Arin sampai menyuruh Rania menjauhi Dirga?
Sedangkan setelah putus Rania tidak pernah lagi berhubungan dengan Dirga. Bagaimana caraku menjauhinya sedangkan aku dan dia tidak pernah berhubungan lagi? Ucap Rania melipat kedua tangannya di dada sambil tersenyum sinis. Mendengar ucapan Rania, Arin langsung terdiam. Jika Rania dan Dirga tidak ada hubungan lalu kemana Dirga? Kenapa dia tidak pernah lagi pulang ke rumah? Berbagai pertanyaan langsung berputar di pikiran Arin tentang keberadaan Dirga. Karena setelah mereka melakukan penyatuan Dirga tidak lagi pulang ke rumah. Bahkan ketika Arin datang ke kantor Dirga tidak pernah mau menemuinya. Maaf, karena aku bicara lancang. Tapi aku ingin menyampaikan sesuatu kepadamu, ucap Rania menarik kursi lalu duduk dengan santai. Apa? Tanya Arin menatap Rania. Aku hanya ingin mengatakan, daripada kau membuang-buang waktumu untuk menuduh orang lain. Lebih baik kau gunakan waktu itu untuk mengintrospeksi dirimu, ucap Rania tersenyum sinis. Maksudmu apa? Tanya Arin tidak mengerti maksud Rania. Maksudku, lebih baik kau berkaca dan lihatlah dirimu. Perhatikan apa yang membuat Dirga tidak menyukaimu dan cobalah mengubahnya. Karena jika kau hanya menggunakan waktumu untuk menuduhku, dan berpikir yang tidak-tidak tentangku, maka, Dirga akan semakin menjauhimu. Bahkan dia bisa meninggalkanmu, ucap Rania santai sambil terkekeh kecil. Mendengar ucapan Rania, Arin langsung diam membisu. Dia menatap Rania dengan tatapan yang tidak bisa diartikan. Melihat Arin hanya diam, Rania hanya terkekeh kecil. Dia berlahan bangkit dari duduknya lalu berjalan mendekati Arin. Jarak mereka cukup dengan sehingga Rania dapat melihat dengan jelas wajah gugup Arin. Satu lagi, aku tidak ada waktu untuk menghancurkan rumah tanggamu. Karena sekarang aku juga sudah menjadi istri orang. Daripada aku cari perhatian kepada suamimu, lebih baik aku memperhatikan suami dan juga putriku, ucap Rania tersenyum sinis. Jangan percaya dengan wanita ini. Aku yakin jika dia masih berhubungan dengan Dirga, ucap Bu Bima tiba-tiba muncul dan membuat masalah semakin bertambah. Dia berlahan mendekati Arin dan berdiri di sampingnya. Melihat Bu Bima yang mendekat Rania berlahan menjauh. Dia menarik napasnya pelan sambil bersiap menghadapi wanita iblis di dengannya. Aku tahu bagaimana dirimu, bahkan aku tahu jelas bagaimana masa lalumu. Jadi aku tidak akan termakan oleh omongan busukmu itu, ucap Bu Bima menunjuk wajah Rania. Kau saja tega menikung sahabatmu sendiri. Lalu bagaimana mungkin kau tidak akan melakukan hal yang sama kepada menantuku? Aku tahu kau menikah dengan Randi hanya karena ingin menyembunyikan hubunganmu dengan putraku. Karena kau tahu jika aku tidak akan pernah merestui hubungan kalian. Tapi aku tidak menyangka jika kau melakukan hal selicik ini. Aku yakin jika sebenarnya kau sudah menjalin hubungan dengan Dr. Randi sebelum Tika meninggal. Ternyata buah tidak akan jauh jatuh dari pohonnya. Kau dan kakakmu sama saja. Sama-sama tidak punya hati, ucap Bu Bima menatap Rania penuh amarah. Stop, jangan bawa-bawa keluargaku dalam masalah ini, ucap Tania menatap tajam Bu Bima. Kenapa? Aku mengatakan apa adanya, ucap Bu Bima menatang. Jika tante berpikir seperti itu, maka, jangan salahkan aku ketika aku melakukan hal yang seperti tante tuduhkan. Aku akan merebut Dirga dari tante dan juga menantu tante. Lihat saja, aku akan perlihatkan kepada tante siapa aku yang sebenarnya, ucap Tania menatap Bu Bima dengan penuh keangkuhan. Baginya saat ini tidak ada gunanya membela diri di depan mereka. Karena bagaimanapun dia menjelaskannya Bu Bima tidak akan pernah percaya dengan ucapannya. Tante tahu sendiri kan bagaimana aku. Maka, bersiaplah untuk merasakan kehancuran tante dan juga menantu tante. Permainan akan segera dimulai, ucap Tania tersenyum sinis lalu melangkahkan kakinya keluar dari ruangan itu. Baru beberapa langkah Rania menghentikan langkahnya. Dia menatap Bu Bima dan Arin yang hanya diam membisu menatapnya. Jika urusan kalian sudah selesai, maka keluarlah dan bayarlah sewa tempat dan juga makanan kalian di kasir. Karena masih banyak pelangganku yang lain yang ingin menggunakan tempat ini, ucap Rania lalu melangkahkan kakinya kembali. Melihat sikap Rania, Arin langsung diam tidak berkutik. Dia memang mendengar bagaimana masa lalu Rania dari mertuanya. Namun, dia tidak menyangka jika ternyata Rania seberani itu. Dia malah semakin takut jika Rania benar ingin merebut Dirga darinya. Sedangkan Bu Bima hanya mampu diam menunduk sambil mengepalkan tangannya. Dia tidak menyangka jika Rania bisa berkata seperti tadi kepadanya.
Karena selama ini Rania selalu diam ketika dia menghinanya. Rania kembali ke ruangannya dengan penuh kekesalan. Dia tidak menyangka jika Bu Bima terus saja mengganggu kehidupannya. Padahal dia sudah berpisah dengan Dirga dan mengikhlaskannya menikah dengan Arin. Namun, kenapa setiap ada masalah di dalam rumah tangga Dirga dan Arin malah dia yang disalahkan? Padahal dia tidak tahu apapun. Kenapa hidupku sangat soal seperti ini? Ucap Rania memelas sambil menghampaskan tubuhnya di sofa. Maaf, Nyonya, Non Cei sudah bangun, ucap karyawan Rania memberikan cesi kepada Rania. Putri kecil Mama udah bangun, kamu pasti nyariin Mama ya, ucap Rania sambil menoel pipi gembul Cesi. Melihat Rania yang sudah ada di hadapannya, Cesi langsung tertawa bahagia. Tidak lupa dia mengoceh walaupun tidak ada yang mengerti dengan ocehan munggilnya itu. Melihat putri kecilnya berlahan amarah, Rania menyusut. Dia kembali tersenyum bahagia sambil mengajak Cesi untuk bermain. Kalau begitu saya permisi dulu ya, Nyonya, ucap karyawan itu. Baiklah, ucap Rania tersenyum mengizinkan lalu kembali fokus kepada Cesi. Saat Rania sedang bermain dengan Cesi, tiba-tiba ponselnya berbunyi. Dengan seketika senyuman di wajah Rania langsung mengembang. Dia merasa bahagia ketika melihat Randi melakukan panggilan video call dengannya. Ini hari apa ya, sayang? Tumben papamu ngajak mama video call. Apa papamu sedang kesambet setan ya? Tanya Rania terkekeh kecil. Mendengar pertanyaan Rania, Cesi hanya mengoceh sambil menggerakkan tangan dan kakinya. Melihat keaktifan putrinya, Rania hanya tersenyum kecil. Tidak mau membuat Randi berubah pikiran, Rania langsung menekan tombol hijau. Sehingga seorang pria gagah dan tampan langsung muncul di layar ponselnya. Hai, apa aku mengganggu? Tanya Randi tersenyum. Tidak, aku juga sedang bermain dengan Cesi, ucap Rania memperlihatkan Cesi. Cesi sudah mulai miring. Apa dia mau tengkurap ya? Tanya Randi melihat Cesi yang sudah memiringkan tubuhnya. Mungkin, Mas, aku perhatikan Cesi sudah sering miring. Tapi dia terus gagal tengkurap. Apa karena tubuhnya yang terlalu bulat ya? Ucap Rania terkekeh kecil. Mendengar dia dikatakan bulat oleh Rania, Cesi langsung menatap Rania. Rasanya dia seperti mengerti dengan ucapan Rania. Bahkan dia langsung mengoceh seperti tidak terima dibilang bulat. Dia marah. Hayo mama kena marah. Mama sih bilang putri papa bulat, ucap Randi terkekeh geli. Memang bulat kok, mama mengatakan yang sebenarnya, ucap Rania tersenyum. Mas lihat. Ucap Rania kembali ketika melihat Cesi terus berusaha untuk tengkurap. Lihat tangannya, sayang, ucap Randi refleks. Mendengar ucapan Randi, Rania langsung sigap membantu Cesi agar tangannya tidak tertindih. Randi dan Rania langsung tersenyum penuh kebahagiaan. Mereka merasa sangat bahagia karena mereka bisa menyaksikan tumbuh kembang Cesi bersama-sama. Cesi sudah makan? Tanya Randi. Belum, Mas. Cesi baru bangun. Apa Mas gak makan siang di sini? Mungkin tidak. Aku banyak pasien. Ini saja baru siap menangani operasi. Kalau begitu aku akan mengirim makan siang untuk Mas ya. Boleh. Sudah ya. Aku harus menangani pasienku dulu. Nanti aku hubungi nanti lagi ya. Jangan lupa atur jam istirahatmu, ucap Randi tersenyum. Iya, Mas. Bilang dadah sama papa, sayang, ucap Rania memperlihatkan ponselnya kepada Cesi. Bersambung dulu ya teman-teman.